Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini masih dikasih kesempatan oleh Allah masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan yang ke-10. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita segera bangun untuk melakukan santap sahur. Ini adalah kultum kuliah tunggu sahur yang ke-10. Sekarang waktu menunjukkan pukul 03.21, jam 3.21. Monggo untuk melaksanakan sahur sing dereng sahur, monggo dibanguni saudarai, tonggoni semua, anak-anaknya, keluarganya semua, balik dibangunin untuk bersahur, untuk bersantap sahur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, iman dan Islam dan ihsan. Sebagai orang Islam, tentunya kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib bagi kita semua yang merasa dirinya Islam. Di sini kami ingin mengajak, ingin saling mengingatkan Allah menguji kepada manusia, pada kita semua. Kita diuji oleh Allah. Kita diperintahkan berpuasa oleh Allah, bukan hanya menguji kita, tapi ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita manfaatkan betul-betul. Kenapa? Karena pahala yang paling besar adalah pahala puasa bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Amal sedekah kita ditingkatkan, pahala digandakan oleh Allah. Zikir kita, pahala digandakan, sedekah kita digandakan oleh Allah. Ya di bulan mulia, ya ini bulan Ramadan ini. Mari kita perangi hawa nafsu kita. Mari kita perangi sesibuk apapun, secapek apapun. Mari. Inilah kesempatan untuk kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang yang beriman, masya Allah, ini kewajiban. Kalau wajib tidak boleh ditinggalkan karena hukumnya wajib. Di rukun Islam nomor 4 ya ini puasa bulan Ramadan.
Ini wajib hukum. Tidak boleh alasan macam-macam ini dan itu, alasan sing lambung, alasan macam-macam. Nggak boleh kalau cuma alasan macam-macam. Jadi Allah menguji betul keimanan kita, diuji betul oleh Allah. Kalau jenengan kali kula rumangsa punya iman, percaya kalau perintah Gusti Allah, laksanakan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita di bulan puasa ini kita jihadkan, kita berhijrah. Yang dulunya kita tidak pernah puasa, mulai sekarang kita hijrah untuk melakukan puasa. Yang dulunya kita belum melakukan sholat, belum jelas zikir, kita sekarang mulai berhijrah di jalan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ya ayyuhalladzina amanu wa wong sing iman, berhijrahlah, berjihadlah di jalan Allah dengan harta benda. Sapa wong sing menjihadkan harta benda di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah fa ulaika humul faizun, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing hijrah no, sing paling apot niki hijrah dengan bondo tadi. Makanya Allah menyarankan wong sing iman, nek sampean kali kula duwe iman, berhijrah dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta bendamu. Sapa sing jihad di jalan Allah dengan harta bendanya, a'zamu derajatan indallah, maka dia akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menungso sing paling apot iku hijrah ngangge bondo gitu Bu. Jadi dulur-dulur kula sedaya, wong urip iki sing paling apot menghijrahkan dengan harta dan bendanya. Kenapa? Karena harta benda adalah satu-satunya sing dicintai awake dhewe. Makanya sing paling abon iki pokok harta benda, karena barang sing dicintai. Nah ini ngapot. Padahal ini kesempatan kita untuk menghijrahkan di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah. Jihad tidak usah perang, jihad dengan harta benda di jalan Allah itu sudah tinggi derajatnya di hadapan Allah. Makanya wong urip niki sing paling abot jihadno karo harta benda. Karena apapun yang kita cintai berat untuk ditanjakkan di jalan Allah. Nah ini termasuk subhanallah, ini termasuk kita semua diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah. Maka ini kesempatan untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah ini di bulan Ramadan ini, masya Allah. Sampaian teng musola, teng masjid, nguwai makanan 1 butir pisang goreng atau 1 butir onde-onde, apapun itu dicatat oleh Allah berlipat ganda. Kalau 1 butir 10, kalau 10 kita menjadi 100, kalau 100 menjadi 1000. Inilah pahala dilipat gandakan oleh Allah. Makanya ini kesempatan bagi seluruh umat muslim sedunia. Mari di bulan Ramadan ini tingkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita, agar kita nanti diselamatkan oleh Allah ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Harta yang sesungguhnya punyaan kita, Bu, harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah harta yang sesungguhnya. Gini bagi harta sing asli, gimana kok harta sing kamu tanjakan di jalan Allah. Mari coba kita merenung, mari kita berpikir. Harta yang kau simpan akan jadi rebutan. Harta yang kau makan akan jadi kotoran besok pagi. Tapi harta yang kau sedekahkan, harta yang kau tanjakkan di jalan Allah, itulah besok yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hai orang saudaraku yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Hidup yang sesaat ini, mari kita manfaatkan betul-betul. Mudah-mudahan kita termasuk jadi orang yang untung dunia juga untung akhirat. Untung dunia kita dikasih cukup harta benda oleh Allah. Untung akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Kalau memang untung tidak bisa, ya rugi untung tidak masalah. Rugi di dunia kita soroh, kita dikasih pas-pasan oleh Allah, tapi di akhirat kita untung, kita dimasukkan surganya Allah. Kalau yang ketiga rugi dunia, kita sudah miskin, tidak punya apa-apa, di akhirat kita akan celaka. Ini hati-hati, saudara-saudaraku. Makanya ini adalah kewajiban. Mari kita setidak-tidaknya kita rugi untung, tidak apa-apa. Meskipun kita kondisi pas-pasan. Yang penting jangan lupa syukur sama Allah. Jangan lupa ibadah kepada Allah. Mari kita benahi jasmani dan rohani kita. Ini pakaian adalah jasmani, songkok jasmani, kacamata jasmani. Bagaimana? Ini ada artinya ketika nyawa kita masih nempel di dada. Ini pakaian ini bisa mulia karena kita masih hidup. Bisa jadi orang menjadi ganteng, gagah perkasa karena masih hidup. Tapi ketika nanti kita sudah mati, pakaian sudah tidak ada artinya. Pakaian sudah tidak ada yang dibawa di hadapan Allah. Hanya kita kain putih yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudara, ini adalah jasmani. Dadi awake dhewe iki yo napa carane iso dandani banjaba bek banjero. Nah iki. Apa sepeda kok kemposan? Nah iki. Mergo banjerone rusak. Ban dalame rusak. Ban dalame tempelane wis akeh, dadine gampang kemposan. Maksudnya paham, saudara? Wong niki lek penggayane memfitnah orang lain, orang lek penggayane mengadu domba orang lain, orang lek biasa memfitnah konco kancane, menjatuhkan konco kancane, merendahkan konco kancane, karena di dalam hatinya kita rusak. Nek umpama ban tembelane akeh gampang kempos. Gampang manut karo omongane wong. Dijak fitnah sana fitnah sini mau. Dijak ngadu domba sana ngadu domba sini mau. Karena di dalamnya rusak. Nah ini. Mari kita dibenahi bagaimana kita menjadi selamat ban dalam dan ban jauh ikut kuat. Seperti ini. Pakaiannya bagus. Songkoknya bagus, kacamata bagus. Ini hanya casing. Kalau di dalam hatinya rusak, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana kita mempunyai ban dalam dan ban luar. Jangan hanya casingnya, hanya ban luarnya toh yang bagus, tapi kemposan. Nah ini. Wong alim ketok iku peluang songkoan jasan kados ngoten niku lek atine rusak teng jerone iku jenenge kemposan. Kene mengke.
Iku jenenge zaman akhir, imane wis muntir-muntir, Islame wis kejungkir-jungkir, ketendang banjir kentir. Artinya nopo? Menungso wis ahli ibadah, ahli zikir kepada Allah, bahkan ahli sholat tahajud tiap malam. Tapi cik gelem ngrasani wong, berarti kentir. Gitu lagi. Padahal kita sudah ibadah, kita sholat setiap hari, kita aktif mengikuti tarawih, mengikuti pengajian. Nek jelem ngelek-ngelek wong, nek cek gelem ngerasani wong, jenenge kentir. Hati-hati di zaman akhir ini, subhanallah. Mari kita jangan melihat casingnya, ban jangan lihat luarnya, dalamnya. Kalau sampai duwe sepeda motor ya apa supaya balik gak kemposan. Maka tembelannya akeh ndak apa-apa, sing penting mboten kemposan. Bagaimana supaya ban iku gak kemposan, tembelannya dikuati? Ya apa menungso supaya gak jerone ora rusak. Mari kita selalu berzikir kepada Allah. Kita selalu membaca salawat kepada Rasul. Mulai dibenahi kita. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, tidak ada orang yang tidak punya salah. Tapi dibenahi pelan-pelan, didandani alon-alon. Ya apa supaya ke depan kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Ke depan kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah Allah. Inilah supaya kita gak kemposan. Lek wis gak kemposan sepedai insya Allah wong selamat. Tapi lek jek kemposan, insya Allah tidak akan selamat. Ban mobil pun kalau badai kempos tidak selamat orangnya. Apalagi dengan kondisi berjalan mobilnya, kita akan kecelakaan. Gitu lagi. Makanya ban jopo ambek ban jero ini kepentingan rohani ambek jasmani penting. Makanya menungso iki dandane jasmani, ya dandane rohani. Kupluk, pakaian, baju semua niki jasmani. Rohani awake dhewe perlu sering ngrungokno pengajian. Awake dhewe sering mendengarkan tausiah. Para ulama, para kiai. Inilah untuk membenahi banjero rohani kita. Makanya besok ketika kita menghadap subhanallah, yang menghadap Allah rohani kita, jasad kita ada di alam kubur, tapi roh kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya mari kita tandani bagaimana jasad kita supaya utuh. Tentunya kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita dapat pitulung Allah, insya Allah jasad kita pun akan diselamatkan oleh Allah. Tidak akan disentuh oleh cacing-cacing tanah belakang. Tidak akan disentuh oleh hewan-hewan. Jangan akan menetap kita nanti dalam kubur. Kalau kita menangan dekat kepada Allah dan kita selalu banyak istighfar dan salawat kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ini kesempatan kita. Ya Allah, kesempatan saudara-saudara. Karena tidak ada orang yang tidak meninggal dunia, semuanya akan menghadap kepada Allah. Kalau mulai sekarang tidak ditata hati kita, kalau mulai sekarang jasmani dan rohani kita tidak dibenahi, subhanallah, masya Allah. Iya, sekarang semua masya Allah. Zaman sudah akhir, zaman sudah tua, masya Allah. Fitnah sana, fitnah sini, hancurkan sana, hancurkan sini. Bahkan orang sudah tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, masya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya di mana saja berada, ayo. Yang belum pernah puasa, mari kita mulai berlatih berpuasa. Yang belum pernah sholat, mari kita mulai berlatih melaksanakan sholat. Yang penting saudara-saudaraku, mari kita doakan saudara-saudara kita
tetangga kita yang belum melakukan ibadah kepada Allah, jangan kau musuhi, jangan kau hina, tapi didoakan. Pahala besar kita mendoakan orang lain. Pahala besar, pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Bagaimana anak-anak kita, tetangga kita, semuanya mendapatkan hidayah Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang sesaat ini tidak ada artinya. Hidup yang singkat ini tidak ada artinya. Kita tiap hari dikejar oleh waktu. Kita tiap hari dikejar oleh waktu. Seakan-akan diburu oleh waktu. Tidak tahu. Kita juga tunggu oleh waktu itu. Yaitu kematian sudah menunggu kita semua, saudara-saudara. Ya Allah, Masya Allah. Sudah kita rahmat oleh Allah. Mari kita introspeksi diri. Apa tujuan hidup yang sesungguhnya? Apa tujuan hidup yang sesungguhnya? Kalau kita tidak memikirkan akhir, kalau kita tidak memikirkan masa depan, kita akan jadi rugi selama-lamanya. Kan saya sudah bilang kemarin, hidup di dunia umatnya Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Ini sudah. Kalau Allah masih memberikan kesempatan, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, selalu disehatkan oleh Allah, selalu jadi orang yang selalu ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah jadikan orang-orang yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Maka ini kesempatan untuk membenahi jasmani dan rohani kita. Mari kita selalu banyak berzikir. Kita tingkatkan iman dan Islam kita. Kita tingkatkan bagaimana kita ke depan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Kita boleh kejar dunia, harus. Tapi ingat, apapun yang kau punya, semua akan ditinggalkannya. Banyak orang yang memikirkan dunia, tapi dia tidak memikirkan akhiratnya. Ini yang akan rugi. Makanya saya ajak untuk muhasabah diri saudara-saudaraku di mana saja berada. Saya ajak untuk mengingat hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup bagaimana kita selamat dunia dan selamat akhirat. Bagaimana fit dunya hasanah, di dunia kita bahagia, selamat, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kita selamat. Ini kata tiap hari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita supaya selamat dunia, selamat akhirat. Ini adalah harapan kita. Tapi kalau kita hanya berdoa tapi tidak dilaksanakan, ini adalah yang kita akan merugi kepada kita semua. Mari kita mulai berubah. Mari kita berhijrah kepada Allah. Yang dulunya kita tidak pernah sholat, mari mulai sekarang kita toto hati kita. Mari kita selalu ingat kepada Allah. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Panjenengan kali kula dikai urip niki Allah cek duwe kesempatan. Jadi umur masih nempel di dada kita ini termasuk Allah niki cek duwe kesempatan. Jadi kesempatan yang betul, yang baik ini mari kita manfaatkan. Masa lalu kita wak karu-karuan, masa lalu kita buruk, masa lalu kita banyak dosa, masa lalu kita adu domba, fitnah sana, fitnah sini. Allah masih kasih kesempatan. Kita diberi hidup oleh Allah, berarti Allah cinta. Allah masih ngasih kesempatan untuk banyak minta ampun, banyak istighfar kepada Allah. Karena Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha segala-galanya. Siapapun yang mau minta, kata Allah, akan saya kasih. Uda'uni astajib lakum, uda'uni jalu'o, nuwono siro ni ingsun jadi Gusti Allah. Lek sampean jaluk nang aku,
Lek sampean ndonga nang aku, astajib lakum, tak kabulno penyuwunamu. Nah niki, masya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Pengampun. Maka dari ini kesempatan Allah. Berapapun dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita penuh dengan langit dan bumi. Asalkan kita mau minta ampun kepada Allah, akan diampuni dosa-dosa kita. Berapapun dosa kita, seperti buih pasir di lautan pun, asal kita sungguh-sungguh istighfar kepada Allah, akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau amiltumul khataya hatta mala'ati sama summa nadartum fadaballahu alaikum. Dosamu penuh dengan langit dan bumi, penuh bak. Kata Allah, kabar sungguh-sungguh bertobat, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini saudara-saudaraku, mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan betul-betul. Nah, sekarang jam 03.46 menit. Mari, ini sebentar lagi ayo cepat segera untuk santap sahur. Segera saudara-saudaraku, mari dibangunkan saudaranya tonggoni ini ganjaran gede. Sampai ngukai wong dikongkong dijak sahur, dikongkong sahur ganjaran ini pahalanya masya Allah. Mari, memang berat untuk memerangi. Kita bangun tidur di tengah malam, masya Allah berat. Ini masa mari ini kesempatan 03.46. Sebentar lagi sudah subuh. Mari sebelum adzan subuh kita segera sahur. Nek koncoku nek sing ngomong aku lek sahur jam 7. Bos, iku jenenge gak sahur, iku jenenge sarapan pagi. Aku yo poso, Bos. Terus poso beduk. Nah iya, poso beduk. Iku posone wong males. Gitu. Poso beduk alasannya macam-macam penyakit, mau macam-macam pakai lambung, penyakit macam-macam ini sih penyakit. Kalau kita buat puasa, insya Allah penyakitnya akan diangkat oleh Allah. Memang kuduannya apot poso, gitu. Alasannya macam-macam, lek wong gak poso, gitu. Wong gak poso, mungkin mas gak poso ini gampang ngapusane. Mari mangan dilapi, mes melemes, metu lemes. Loyo kita koi poso. Makanya poso ini urusannya sing ngerti karo sing kuwasa Allah. Nek menungso gak ero, sampean poso gak poso, menungso gak ero. Sing paling gampang ngapusi nggih poso. Takoki tok lemes laku dengan poso Kang poso. Yo opo wong Islam kok gak poso. Padahal tas ngombe kopi karo rokokan. Nah ini nggak apa-apa, yo nggak apa-apa. Urusan dewi-dewi, tapi ingat urusan dewi-dewi. Sampean nggak poso yo apa-apa. Jadi sampean loro, jadi sampean ora kuat nggih monggo. Tapi besok sampean rugi teng akhirate. Boten napa-napa niku hak sampeyan. Mau apa saja monggo. Saya di sini hanya mengajak, hanya saling mengingatkan. Gelem gak gelem ya terserah nopo terus. Kula sebagai insan, sebagai orang yang beragama Islam, untuk saling mengingatkan, untuk ngiling antara satu dengan yang lain. Ya apa sih supaya kita urip selamat dunia selamat akhirat. Nah ini untune intine awake dhewe kudu melaksanakan perintah-perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Sampai ngaku Islam, dia duwe kewajiban. Nek sampean mboten Islam, nggih mboten diwajib poso. Sing diwajibno poso wong sing Islam, wong iman percaya nang Gusti Allah. Lek sampean gak percaya, nggih terserah. Urusane sampean dhewe. Semuanya ono konsekuensi dhewe-dhewe besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Mana nih wong nih
menungso niki lek wis umure wis mulai rada setengah wong penyakitnya macam-macam, penyakitnya borongan jadi gitu. Makanya niki wis sudah tanda-tanda apa? Makanya menurut tanda-tanda apa? Tanda-tanda awake dhewe kudu sering akeh njaluk sepuro Gusti Allah. Gitu nggih. Jadi awake dhewe karo Allah diuji subhanallah. Pujian Allah masyaallah. Kita kita harus bersyukur kepada Allah. Iya. Kula niki duduk kiai duduk ustaz mboten kiai mboten ustaz. Kula cuma kepengin dulur kepengin dulur mudah-mudahan saya mengadakan siaran langsung seperti ini, mudah-mudahan kita tidak dapat mendapatkan pahala dari Allah dan mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lalu kita diampuni oleh Allah. Siapa tahu ini ibadah, siapa tahu kita mengingat orang lain, dinggep dinut karo orang lain, dipakai sama orang lain, ini juga pahala. Makanya lisan yang barokah, saya kemarin bertanya, lisan yang barokah adalah lisan yang dibuat untuk zikir kepada Allah. Lisan yang barokah adalah lisan yang dibuat untuk menasehati orang supaya menjadi baik. Lisan yang berbarokah adalah lisan yang dipakai untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau lisan kita hanya dipakai untuk rasan-rasan, lisan hanya dipakai untuk mengadu domba, nah ini bahasa. Makanya kalau sudah kemarin janjang, lisan ini berbahaya. Lisan bisa orang menjadi masuk surga karena lisan, masuk neraka juga karena lisan. Karena apa? Lisan sangat berbahaya. Lisan bisa mengadu domba, kelompok kanan, kelompok kiri, bisa bertengkar, bisa berkelahi gara-gara lisan. Istri kita melayang, hilang, diambil orang, difitnah orang karena lisan. Makanya hati-hati dengan lisan. Inilah besok disiksa paling kathah niki lisan. Anggota badan kita besok sing paling banyak siksaannya adalah lisan. Kalau kita tidak hati-hati, maka lisan ini bisa menghancurkan karir kita, juga bisa bisa memuliakan karir kita. Mari introspeksi diri coba sekarang. Wong koplukan ngeten iki, baca moto lisik, songkoan, ceramah tiap hari, ngaji tiap hari, berzikir tiap hari, sholat tahajud tiap hari. Tapi kalau ngomong menyakitkan orang lain, kalau ngomong menyinggung perasaan orang lain, ya nopo kira-kira dihormati apa buat? Buatan kira dihormati. Meskipun surbane, Masya Allah, tapi ngomong yang menyakitkan orang lain, sekali ngomong menyakitkan orang lain, kau tidak akan dihargai oleh orang lain. Nah ini, makanya menungso itu aja didelok casing itu mak casing. Sing didelok Allah ati Allah mboten delok wajahmu sing ganteng sing ayu sing sugih sing gagah perkasa, mboten didelok karo Gusti Allah. Sing didelok qulubukum wa a'malakum, atimu, amal perbuatamu. Sing didelok karo Gusti Allah kebaikanmu dan kejelekanmu. Yang bisa menyelamatkan kamu hanya itu. Kalau kamu baik, baiklah nanti hidupmu di akhirat, selamatlah kamu. Kalau kamu jelek, hancurlah kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah gak delok wajahmu ganteng kaya apa, gak dilihat oleh Allah. Kamu kaya, gak dilihat oleh Allah. Miskin, tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ini saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kesempatan sing baik ini kita manfaatkan betul-betul untuk banyak minta ampun kepada Allah. Jangan lupa, saya kemarin sudah bisa pesan saudaraku di mana saja berada, jangan lupa istighfar. Jangan lupa istighfar, minta ampun kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
Karena kita tiap hari, tiap detik, kita selalu berbuat dosa kepada Allah. Kita selalu berbuat dosa kepada Allah, makanya kita diperbanyak untuk istighfar kepada Allah. Kita diperbanyak untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berzikir, dengan istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini pukul 03.55. Mari, tinggal beberapa menit lagi kita sudah untuk melakukan imsak atau sudah tidak bisa untuk sahur lagi. Mari, ini kesempatan, monggo saudara-saudaraku, mari, ini waktu sudah menunjukkan 03.55, 5 menit dan lagi sudah jam 4 dan lagi adzan subuh. Monggo kita manfaatkan betul-betul waktu ini, saudaraku. Eman-eman pumpung karya Allah sampean kali buat kayak kesempatan. Ya Allah, mari kita manfaatkan betul-betul. Mari kita berdoa sama Allah bareng-bareng, saudaraku, di mana saja berada. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman dan Islam, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Allahumma ya Allah, saudara-saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah, rezeki buat sang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah bangsa kami, bangsa negara kami, bangsa yang betul-betul ayam, tentrem, loh, jinawi. Ya Allah, ini setelah pemilu, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami, siapapun yang jadi pemimpin Indonesia, jadikanlah pemimpin yang betul-betul amanah, yang melaksanakan sesuai perintah Allah dan perintah negara dengan tuntunan agama Allah. Ya Rabb, jadikan satulah semua yang pernah lain pilihan atau lain pilihan, jadikanlah, satukanlah, jauhkanlah dari permusuhan, jauhkanlah sifat adu domba, jauhkanlah sifat saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Ya Allah, jauhkanlah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa di masa lalu kita semuanya. Semua orang punya masa lalu. Ya Allah, jadikanlah semua ke depan ini saudara-saudara kita di mana saja berada, mudah-mudahan dijadikan orang yang lebih baik ke depan, menjadikan orang yang berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, siapapun yang melihat tayangan ini pada malam hari ini, pada pagi hari ini, berilah mereka kekuatan iman dan Islam, dan berilah hidayah kepada saudara-saudara dan anak-anak kita, supaya menjadikan anak-anak yang lebih dekat sama Allah dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya yang melihat tayangan ini pada pagi hari ini, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah, lahir dan batin. Tentunya mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah dan yang melimpah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di semua yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dipertemukan di akhirat, dikumpulkan di akhirat. Meskipun kita sekarang ketemu di dunia maya, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diketemukan di dunia nyata, saling tutur kata,
saling menyapa, karena semua adalah umat Rasulullah dan umat Allah yang Maha Kuasa dan makhluk Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan doa kita ini nanti barusan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah cukup, kami mohon mengajak sebesar-besarnya. Jangan lupa besok malam, kalau Allah mengizinkan, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita mudah-mudahan besok malam jangan lupa kita siaran langsung di channel yang sama, Sholawat Al-Barokah Tombo Ati dengan Abdurrahim Supriyati. Saya minta maaf saudara-saudaraku di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan atau mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat. Semuanya menjabarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mari kita pakai yang baik, yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Intinya kita saling mengingatkan antara suatu dengan yang lain, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.